ahli melihat kondisi mungkin di Indonesia atau di luar negeri, Indonesia khususnya saat ini, menurut ahli, apakah dalam psikologi forensik pembuktian yang kita pakai ini adalah pembuktian sosial atau pembuktian eksak atau pembuktian yang seperti apa? Kebenarannya itu. Majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi. Modelnya panjang sekali. Kalau ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon. Intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan judicial. Percayalah, kata psikologi forensik majelis, tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal model itu loh Bapak Ibu. Psikologi forensik, saya majelis tidak bicara dalam konteks personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup. Tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan. Tidak ada. Ini masalah proses berpikir manusia yang bekerja sebagai personil penegakan hukum. Proses berpikir manusia Bapak Ibu yang saya hormati terjelaskan lewat model itu tadi yang menunjukkan kepada kita, percayalah, Bapak Ibu semua yang saya hormati bisa mengklaim dengan segala macam bahasa berbunga-bunga ala legal model. Silakan mengklaim seperti itu. Tapi psikologi forensik tidak sepenuhnya teryakinkan bahwa Bapak Ibu bekerja mengacu semata-mata pada berkas, mengacu pada fakta di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak. Psikologi forensik tidak teryakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu. Tidak sepenuhnya teryakinkan. Makanya banyak model. Nah, izin majelis, kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kedinasan, tempo-tempo peserta diklat itu ada yang marah. Ya, karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil penegakan hukum. Saya katakan tidak demikian maksudnya. Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormati ini. Psikologinya. Dan psikologinya sekali lagi, toga dilepas, palu disimpan, name tag disimpan. Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini ya Pak. Panjang sekali. Panjang sekali. Saya sebut saja mungkin ya. Ya, sebut saja boleh, biar kita cari di garis besarnya aja Pak. Garis besarnya aja mungkin. Ya. Ada attitudinal model sikap. Perlu diperagakan tidak? Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit. Bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin. Dan jujur ya, spontan tadi. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum. Karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin. Spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Siap? Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap jawab? Siap ya? Siap. Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ibu. Ya, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai keyakinan gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu, bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan.
Maka ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya. Saya boleh tahu ketika Bapak-bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Supaya saya dengar. Syarat formil, material, kemudian material. locus tempus. Oke? Locus tempus habis itu Sudah? Sudah ya? Sudah lah, Oke, 4 Pak. Coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal. Deadline. Apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, bahaya, deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model. Ada banyak lagi, tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya. Tentu sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ini. Paling tidak sudah ada beberapa model yang coba Masih ada saya pertanyaan nggak, Pak? Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan,